Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan judul materi relasi umat beragama ingin membuat video wawancara untuk tugas UTS agama. Sebelumnya perkenalkan, saya Wulan Faiza dan rekan saya Yuliandri Ananda Putra. Terima kasih. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Aku mau sedikit wawancara nih tentang relasi umat beragama. Boleh ya? Boleh. Oke. Maju. Oke. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Nama saya Dian. Hadian. Nama saya Manda. Amanda. Oke, silakan. Pertanyaan yang pertama, menurut kakak, apa sih contoh dari sifat toleransi dalam umat beragama? Saya menghormati kepribadian agama lain tanpa harus memaksakan atau mengkritik atau mencemooh agama lain. Kalau menurut saya bisa berpartisipasi dalam dialog beragama untuk saling memahami antar dialognya dan untuk saling memahami di antar agamanya. Dan tidak memaksakan agama kita kepada agama lain. Oke, berarti sangat beragam ya Kak, dari toleransi umat beragama itu banyak banget ya contoh-contohnya. Ya, banyak. Pertanyaan jawabannya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Kak. Oke, jadi sekarang kita coba ya. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Sebelumnya dengan kakak siapa namanya? Oh ya. Kak, sebelumnya kita mau nanya nih tentang relasi umat beragama. Untuk pertanyaannya silakan. Menurut kakak, apa sih yang menjadi tantangan sebagai warga negara dalam menjalankan sifat toleransi beragama? Konflik apa ya? Ketegangan dan konflik antar kelompok agama yang ada di sering sekaligus jadi karena perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan. Oh iya. Tolong jawabannya ya. Konflik beragama kan sekarang ada banyak yang terjadi nih Kak. Banyak kan contohnya dengan yang sedang terjadi sekarang yang peperangan yang akhir-akhir ini lagi ramai dibincangkan. Itu pendapat kakak tentang konflik Itu sih kita saling percaya. Tujuannya sama, cuma caranya aja berbeda. Oke. Baik, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Keren banget waktunya Kak. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita bakal nanya-nanya terkait relasi umat beragama kepada orang yang biasa menjaga keamanan Lingkungan sekitar. lingkungan sekitar. Jadi kita mau nanya nih, bagaimana pendapat beliau tentang konflik-konflik yang sering terjadi sebagai seorang pengamat lingkungan. Oke, jadi sekarang kita coba cari ya. Pak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh? Boleh ya? Jadi kita mau sedikit wawancara nih Pak mengenai relasi umat beragama. Boleh ya Pak? Oke, silakan. Nah, menurut Bapak, apa sih yang bisa menjadi solusi dalam tantangan konflik umat beragama? Tantangan konflik dalam umat beragama, Solusi Solusinya. dari ya. tantangan konflik konflik umat beragama ya susah sih ya, dalam artian gini ya, kita lihat dari terdahulunya aja gitu. Kalau pada hakikatnya kan agama itu kan sudah ada dari dahulu kala kan. Betul. Nah sebenarnya mah dari dulu juga kita agama itu rukun semua, nggak ada istilah konflik-konflik, nggak ada pada zaman Adam turun ke bumi juga gitu kan. Sebenarnya gini sih,
bagi saya mah ya intinya mah apa ya, saling memahami aja gitu, dalam artian ya agama kamu agama kita kan gitu. Dalam artian konflik di sini ya kalau menurut saya sih nggak usah ada konflik lah, pada dasarnya semua agama itu sama di mata Tuhan sih, gitu aja. Oh iya betul. Kalau ini Pak, itu kan karena seumpamanya konflik itu sudah terjadi Pak. Bagaimana sih cara kita sebagai warga negara yang ikut serta untuk mendamaikan konflik tersebut gitu Pak? Menurut Bapak bagaimana sih cara? Kalau menurut saya sih lihat dulu dari kedua belah pihaknya dulu gitu. Ya kan? Ya kita kalau mau mempersatukan ya jelas kan zaman nabinya aja kan nggak mudah. Nabi aja sampai mengorbankan darahnya sendiri aja kan untuk menyatukan aja kan susah gitu. Ya kalau kata saya sih pribadi sih ya buat itu sih ya mendingan kita bukan aja gitu, cari solusi ya bersama jelaskan gitu. Ya, pada zaman Rasul kan dari Rasul, dari sahabat-sahabat ya kan. Iya, jadi intinya rembukan gitu loh. Kalau sekarang mah bisa disebut ya apa sih, rapat gitu lah, mencari solusi yang terbaik seperti apa gitu aja sih. Kita seperti dialog umat beragama gitu ya Pak ya? Iya, musyawarah lah gitu. Intinya sih gitu, karena memang di dunia ini ya memang sih awalnya mah memang satu ya. Cuma berhubung namanya manusia itu udah aturan Allah ya seperti itu, ya udah namanya manusia kan ya itu tadi lah. Iya, gitu aja. Terus bang Pak juga. Terima kasih ya Pak ya. Ya, Baik Pak, terima kasih atas jawabannya yang diskusi apa mau gabung. maaf ya, ini mah sepengetahuan saya aja ya. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Selamat sore. Nah, itu tadi kita sudah mendengar berbagai pendapat dari masyarakat sekitar tentang apa sih relasi umat beragama itu. Jawabannya kenapa berbeda-beda ya? Jadi apa sih yang dimaksud relasi umat beragama itu? Relasi sendiri memiliki definisi hubungan antara individu dengan individu atau dengan masyarakat dengan masyarakat lainnya, sekelompok orang dengan sekelompok orang lainnya, atau organisasi tertentu dengan organisasi lainnya. Jadi relasi ini adalah sejenis simbiosis mutualisme di mana ini adalah menguntungkan kedua belah pihak. Apa sih fungsinya relasi itu? Relasi sendiri itu berfungsi untuk menjadikan kita mengenal lebih banyak dan juga mempermudah kita dalam menjalani kehidupan. Contohnya, ketika kita ingin melakukan sesuatu, ketika kita memiliki relasi, maka itu akan lebih mudah. Dan juga ketika kita ingin mengetahui suatu informasi, ketika kita memiliki relasi, kita akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, fungsinya untuk umat beragama itu apa sih? Contohnya seperti kenyamanan tentang beragama, seperti bagaimana antar umat beragama itu melaksanakan ibadahnya, kita melakukan relasi agar tidak terbentuk atau tidak terjadinya konflik antara umat beragama itu sendiri. Jadi relasi itu sangat penting, apalagi untuk umat beragama di zaman sekarang yang sering terjadi konflik antar beragama. Relasi itu menjadi suatu tiang utama yang kita butuhkan untuk melakukan perbedaan antar umat beragama ini. Terima kasih. Nah, dalam relasi umat beragama, Al-Quran mengakui pluralitas sebagai keniscayaan dalam pergaulan sosial. Dengan kondisi tersebut, Islam secara fairness mengajak semua pihak untuk mencari titik temu, mendahulukan persamaan atau yang dinamakan kalimatin sawah, mendialogkan perbedaan dengan nalar, logika, dan bukti untuk menemukan mufakat dan menghormati keunikan masing-masing. Islam mengajak merawat harmoni dengan silaturahmi dan mengelola konflik dengan prinsip Islam. Orang yang paling mulia adalah orang yang dapat memanfaatkan pluralitas untuk memaksimalkan perannya dalam masyarakat melalui amal soleh. Nah, tadi kita sudah melakukan wawancara kepada beberapa warga sekitar kampus, dan juga kita sudah mengetahui bagaimana jawaban-jawaban dari mereka. Iya, tentang relasi umat beragama. Jadi yang kita tahu tentang relasi umat beragama itu sangat penting ya, karena itu mempengaruhi kehidupan yang berlangsung di dunia ini gitu. Nggak cuma di daerah kita, itu juga berpengaruh di Indonesia dan juga di negara. Seperti itu. Terus kan soalnya juga Indonesia ini punya banyak banget keanekaragaman. Keanekaragamannya juga
bukan cuma agama doang, tapi suku, bangsa, juga bahasa gitu kan. Betul. Nah makanya karena itu pastilah ada aja gitu konflik dalam warga negara ini. Nah, itu juga contoh dari pentingnya relasi itu. Jadi relasi ini nggak cuman antar umat beragama ya, kita juga sesama manusia. Pokoknya semua perbedaan itu kita harus menyatukan lewat dari relasi ini. Karena relasi itu sangat berpengaruh ya, Andre. Iya. Relasi tersendiri itu menurut saya bisa mempermudah jalannya suatu kebersamaan. Nah, iya. Jadi ketika kamu memiliki relasi, kamu akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Begitu juga dengan relasi beragama antar umat beragama. Kita bisa mendirikan masjid, gereja, atau tempat-tempat ibadah lainnya karena ada relasi tersebut. Karena kalau nggak ada relasi, kita pasti terjadi konflik. Betul. Nah, contoh dari implikasi dalam proses relasi umat beragama ini ada beberapa. Nah, pertama itu ada mewujudkan semangat hidup bersama dengan mengembangkan moderasi beragama. Terus yang kedua menumbuhkan sifat saling menghargai pendapat orang lain, terus pilihan-pilihan hidup orang lain. Kita juga tidak boleh ikut campur dalam urusan-urusan orang lain. Terus kita juga harus menghilangkan sikap kebencian kepada individu dalam adanya perbedaan-perbedaan ini gitu.